chicka jukebox, juki juka, juki juki jukebox. Okay. Okay. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rizka Anissa Aprilia from Group 5. Hello everyone, my name is Reda Nurmalasari from Group 6. Hello everyone, my name is Reski Altami from Group 5. Hello everyone, my name is Siti Fatimah Solatun Warohmah from Group 6. Hello everyone, my name is Muhammad Alaksa Pardipa from Group 5. Hello everyone, my name is Revan Saldi from Group 6. This video is for our final exam purposes, and the concept of this video is contribution of educational psychology course to students' mental health. I hope you guys can learn from this video and happy watching. Education psychology is the study of how students learn, including how they think, feel, manage emotion and stress, and find the learning methods that work best for them. By understanding education psychology, students can learn more effectively, comfortably, and enjoyably. In addition, education psychology also helps students know when is the right time to study, so that the learning process becomes smoother and more successful. The meaning of educational psychology according to some well-known experts. So the first is Anita Woolfolk. In Educational Psychology, 11th edition 2009, Woolfolk defines educational psychology as the systematic study of the processes of teaching and learning. She focuses on understanding how students learn in different environments and how to improve teaching strategies. And second is Robert Slavin. According to Educational Psychology, Theory and Practice, 8th edition 2006, Slavin calls it the study of how people learn in educational settings, the effectiveness interventions, the psychology of teaching, and the social psychology of schools. In other words, it covers everything from learning methods to school behavior. And third is John Santrock. In Education Psychology 4th edition 2008, Santrock says it's a branch of psychology that specializes in understanding teaching and learning in educational settings. He highlights the importance of creating positive learning environments. And fourth is Paul Egan and Don Kochak from Educational Psychology Windows on Classroom 8th edition 2012. They define it as the study of learners, learning, and teaching. They stress using psychological principles to support better classroom practices. Fifth is Gary D. Borich. In Effective Teaching Methods, 6th edition 2004, Borich explains education psychology as a discipline that bridges the gap between theory and practice in the classroom. He emphasizes applying learning theories directly to teaching methods. And the last is 6, Charles H. Judd, a classic definition from Judd in Psychology of High School Subjects in 1918. He described educational psychology as the science which explains the change that take place in individuals as they pass through the process of education. This focuses on how learning transforms this learner over time. Jadi nama aku Keisha, itu dari jurusan psikologi angkatan 24. Halo, perkenalkan nama saya Wirawati. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan saya dari Universitas PGRI Palembang. Nama saya Abdus Madani, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Ninda Handayani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan tahun 2024. Nama aku Santi Kurniasari. Aku dari Universitas Muhammadiyah Palembang, jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2024. Pesan pertamanya menarik dan cukup membuka wawasan. Oke, sudah. Awalnya aku pikir psikologi pendidikan itu apa sih? Ternyata setelah aku pelajari, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, saya sudah pernah mengambil itu mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, kesan pertama saya itu cukup menarik karena pada psikologi pendidikan itu dia tidak hanya membahas tentang teori, tapi dia
psikologi pendidikan belum, psikologi perkembangan umum. Ya, jurusan pertamanya ya sebetulnya biasa-biasa saja sih. Bisa dibilang sangat penting ya. Menurut saya penting banget karena membantu kita memahami diri kita dan teman-teman di lingkungan kampus. Karena ini menyangkut tentang pengamalan mahasiswa nantinya. Karena kita sebagai mahasiswa tidak hanya mempelajari tentang akademik saja, tapi kita juga mempelajari tentang bagaimana cara kita mengerti diri sendiri dan mengerti orang lain. Mata kuliah ini sangat penting karena kita tahu bagaimana cara kita belajar, nilai kita belajar, cara kita memotivasi diri sendiri. Ada tentunya di yang membahas tentang stres, kecemasan dan tekanan akademik itu biasanya dosen saya sering membahas tentang materi tersebut. Tentu saja ada pasti. Misalnya kayak tekanan akademik untuk seharian kita ya sebagai mahasiswa itu kayak mana. Nanti kita sambungkan itu teori masuk ke teori apa gitu. Ada dalam materi kuliah psikologi pendidikan kita biasanya mempelajari bagaimana cara belajar yang baik dalam menghadapi mental kita yang sudah rusak atau tentang motivasi belajar bagi kita sendiri. Iya, tentunya ada. Dari situ kita tahu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Tentu aja ya ada sih, jadi kayak kita bisa lumayan ngendaliin diri dari kita belajar ya, namanya juga psikologi kan tentang kepribadian ya. Iya. Ya mungkin dari pengendalian emosi dari diri sendiri gitu. Jadi kita lebih bisa ngendaliin diri kayak kita harus kayak mana tuh dalam menghadapi stres atau pokoknya cemas. Kayaknya di materi psikologi ini saya merasa cukup membantu ya untuk diri saya. Karena sekarang saya lebih bisa untuk mengendalikan emosi saya, terus lebih bisa mengontrol emosi dari dalam diri saya. Ya, Misalnya kayak mana? misalnya ketika tugas yang biasanya malas jadi lebih sering dikerjakan. Pastinya ada. Setelah kita mempelajari tentang psikologi pendidikan, saya menjadi lebih tahu bagaimana cara kita mengatur waktu dalam belajar, kapan kita harus beristirahat dan kapan kita harus memulai pekerjaan kita kembali. Dan tentunya ada dari saya belajar tentang psikologi pendidikan ini, saya bisa mengatasi semua masalah-masalah seperti banyaknya tugas, saya bisa memanage waktu dengan baik. Benar-benar sangat setuju ya, karena emang namanya psikologi itu sangat penting untuk apalagi kita mahasiswa. Wajib deh ya kalau psikologi itu, karena dia itu misalnya kayak mahasiswa itu lagi pusing ya mikirin tugas, terus ini apalagi mikirin tentang apa masalah keluarga. Nah itu tuh jadi kita bisa merasa untuk lebih tenang, bisa lebih mengontrol diri kita. Sebenarnya menurut saya untuk materi psikologi pendidikan itu harus untuk semua mahasiswa, tapi diutamakan untuk mahasiswa yang memiliki jurusan pendidikan. Kalau kata saya sih untuk bagian psikologinya perlu, tapi kalau psikologi pendidikan mungkin jurusan tertentu. Iya, seharusnya untuk yang mengambil mata kuliah psikologi ini seharusnya untuk semua mahasiswa, bukan untuk mahasiswa tertentu jurusan tertentu, karena psikologi ini penting untuk kesehatan mental kita. Conclusion: the educational psychology course plays a strategic role in supporting students' mental health. Through a comprehensive understanding of psychological aspects in the learning process, students are equipped with the ability to recognize their potential, manage academic stress, and develop adaptive learning strategies. This knowledge indirectly contributes to creating more stable psychological conditions, enhancing learning motivation, and strengthening mental resilience. Therefore, educational psychology serves as a fundamental pillar in promoting students' mental well-being and academic success.
Okay guys, that's all from our video. Thank you very much for watching. I'm so sorry if we have many mistakes in our video. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.